Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pobi Putra Moyoka dan dua teman saya, Hazrul Fazri dan Suryo Widanto Gumelar. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami, yaitu iman kepada malaikat pada mata kuliah Akidah Akhlak. Pada pembahasan iman kepada malaikat, ada 5 pembahasan yang harus kami sampaikan. Yang pertama yaitu malaikat sebagai makhluk rohani. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Yang keempat, kodrat dan fungsi malaikat. Yang kelima, makhluk gaib. Baik teman-teman, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu malaikat sebagai makhluk rohani. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah. Hal ini dimaksud agar manusia memiliki keyakinan bahwa Allah mempunyai makhluk senantiasa patuh dan tidak pernah durhaka kepadanya, yaitu malaikat yang memiliki tugas pokok bertasbih kepada Allah. Malaikat merupakan salah satu jenis makhluk gaib, yaitu makhluk yang keberadaannya tidak dapat dibuktikan oleh panca indera manusia. Segala sesuatu yang bersifat gaib hanya boleh dipercaya bila bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi teman-teman, pengertian malaikat ada 2. Yang pertama yaitu malaikat menurut bahasa, yang kedua malaikat menurut istilah. Malaikat menurut bahasa merupakan jamak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu malak yang berarti kekuatan, dan berasal dari kata masdar al-alukah yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang taat, diciptakan dari cahaya, mempunyai tugas khusus dari Allah. Sedangkan menurut istilah, malaikat merupakan makhluk rohani yang bersifat gaib, diciptakan dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, malaikat tidak dapat didengar, dilihat, dan diraba. Namun mereka diberi kekuasaan oleh Allah untuk dapat menjelma dalam bentuk lain yang dapat dilihat oleh manusia. Adanya malaikat adalah pasti dan disebutkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengingkari sesuatu yang diberitakan oleh Al-Quran mengenai mereka, maka ia kafir. Selanjutnya, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati akan adanya malaikat Allah yang gaib. Maksud dari gaib adalah tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Takrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya." Dalam ayat ini telah tergambar bahwasanya kita harus percaya dan yakin kepada malaikat Allah yang patuh dan taat terhadap perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak menggambarkan wujud malaikat, tetapi hanya menerangkan sifat-sifat malaikat. Nah, sifat-sifat malaikat yang dapat saya bahas di sini ada 5. 1.
malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak pernah durhaka kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah bentuk apa saja atas izin Allah Subhanahu wa taala seperti seorang laki-laki atau hewan. 3. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa lelah dan bosan. 4. Malaikat tidak memiliki suatu keinginan atau nafsu. 5. Malaikat tidak pernah sombong atau takabur dan selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi sifat-sifat para malaikat, sekarang saya akan membahas kodrat dan fungsi malaikat. Kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan derajat atau tingkat yang berbeda-beda. Allah menginginkan agar semua makhluk dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi berpartisipasi dalam kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kodrat, maka sesungguhnya malaikat mempunyai kodrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kodrat manusia. Kenapa? Karena malaikat diciptakan murni spiritual, sedangkan manusia diciptakan dengan kodrat yang terdiri dari tubuh yang bersifat material dan jiwa yang bersifat spiritual. Ketinggian sesuatu yang bersifat spiritual dapat dilihat dari kekekalan dan kemampuan. Dari sisi kekekalan, maka sesuatu yang kekal lebih sempurna dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat sementara. Dengan prinsip ini, maka kita melihat bahwa jiwa kita lebih utama tubuh kita, karena tubuh kita bersifat sementara, sedangkan jiwa adalah kekal. Kalau kita terapkan pada malaikat dan manusia dengan prinsip ini, maka kita dapat mengatakan bahwa malaikat lebih tinggi 10 derajat dari manusia, karena malaikat murni spiritual, sedangkan manusia terdiri dari material dan spiritual. Dari sisi kemampuan, maka semakin sederhana sesuatu dalam spiritual, maka tingkatannya akan semakin tinggi. Karena manusia mempunyai jiwa dan tubuh, maka hal ini membuat manusia menjadi lebih kompleks dibandingkan malaikat. Sebagai contoh sederhana, malaikat tidak memerlukan organ otak untuk bertindak dengan benar. Sebaliknya, walaupun manusia mempunyai jiwa, namun kalau organ otaknya rusak, maka dia tidak dapat bertindak dengan benar, layaknya seperti orang gila. Nah, ada beberapa fungsi dan macam-macam malaikat, yaitu sebagai berikut. Yang wajib kita ketahui, malaikat berjumlah 10 dan beserta tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, yang merupakan penghulu para malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pula yang mengantar atau mengawal Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas dan menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk juga mengatur hujan, angin, dan bintang-bintang. Di samping itu, malaikat Mikail juga mendampingi malaikat Jibril ketika membedah dada Nabi Muhammad dan menyucikannya dengan air jam-jam. Juga mendampingi malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet atau sangkakala di saat manusia dibangkitkan dari kubur. Tiupan pertama merupakan tiupan untuk makhluk hidup di dunia ini untuk menuju kematian. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Quran Surah Al-Zumar ayat 68. Kemudian ditiup sekali lagi tiupan kedua, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. 4. Malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, termasuk malaikat, manusia, jin, dan nyawanya sendiri. Maka dia juga disebut malaikat maut. 5. Malaikat Rakib. Malaikat Rakib tugasnya
amal kebaikan yang dilakukan manusia sejak akhir balik sampai selama hidupnya. 6. Malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal kejahatan manusia sejak akhir balik sampai selama hidupnya atau akhir hayatnya. 7. Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar tugasnya menjaga alam kubur sekaligus sebagai penanya kepada manusia di alam kubur. 8. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir tugasnya sama dengan malaikat Mungkar, menanyakan manusia tentang 6 pokok permasalahan, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan di mana kiblatmu, dan siapa teman atau saudaramu. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima ajab atau siksa karena kedurhakaannya atau kejahatannya. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga, tempat hamba Allah menerima balasan dan ketakwaan. Nah, dengan mengetahui 10 malaikat tersebut, diharapkan bagi seorang muslim untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa keuntungan manusia kalau dia beriman kepada malaikat. 1. Meningkatkan nilai dan martabat hidup manusia dengan bertambahnya pengetahuan indrawi terhadap makhluk yang materinya tidak tampak. Manusia yang meyakini adanya malaikat maka tidak perlu memiliki perasaan takut pada saat berkumpul ataupun sendirian, sebab pada saat sendirian kemungkinan malaikat yang bersifat gaib ada di sekitarnya. Mungkin kita tidak bisa melihat atau merasakan kedatangan mereka karena kita dan mereka berbeda alam. 2. Dalam menghadapi berbagai persoalan, manusia yang beriman kepada malaikat akan memiliki perasaan optimis, selalu yakin. Perasaan tersebut timbul karena manusia yang beriman kepada malaikat meyakini dan mengetahui bahwa malaikat akan selalu membantu usaha manusia yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia yang beriman kepada malaikat akan selalu berhati-hati. Hal tersebut karena manusia yang beriman kepada malaikat akan mengetahui adanya malaikat Atid dan Raqib yang bertugas mengawasi dan mencatat gerak-gerik dan amal perbuatan setiap manusia. Malaikat Atid yang mencatat gerak-gerik amal dari amal perbuatan yang baik, sedangkan malaikat Raqib mencatat amal yang buruk.